Ya, oke, ini kawasan budidaya fanami tradisional yang mana ini yang tidak menggunakan aplikasi, dan kita akan menuju ke tempat mesin pompa. Bagian salurannya ini. Ini masih kawasan budidaya fanami tradisional semua ini. Dan ini kawasan yang tidak menggunakan aplikasi. Untuk kawasan ini sejauh ini masih secara tradisional semua. Dan ini kita akan bahas tentang SOP perawatan, dan mungkin kita bisa simak sama-sama. Ini yang tidak menggunakan aplikasi, dan airnya juga bisa biru kecoklat-coklatan atau coklat ke biru-biruan. Ini murni tanpa menggunakan aplikasi apapun. Untuk budidaya fanami tradisional hanya butuh dua konsep. Satu, fasilitas yang nyaman. Dua, pakan yang cukup. Yang paling berat adalah menjaga kenyamanan fasilitas itu sendiri. Karena itu membutuhkan orang-orang yang tekun, telaten, dan teliti, konsisten, dan sportif. Untuk itu saya akan menjelaskan SOP yang selalu saya alami dan saya teliti sendiri. Untuk budidaya fanami tradisional, setelah tabur benur fanami umur 4 hari, lakukan tambah air 2-3 cm untuk langkah awal. Untuk antara waktu tambah air lagi 36 jam sampai 48 jam, rata-rata volume 5-7 cm sampai finish. Jika air saluran naik kecil atau yang disebut air kunda, Anda bisa gunakan waktu 36 jam sampai 24 jam antara jarak tambah air dengan volume rata-rata 2-3 cm. Jika air pasang besar, Anda bisa gunakan 36 jam atau 48 jam antara waktu tambah air dengan volume rata-rata 5-7 cm. Dengan sistem itu kita akan selalu menjaga stabilitas oksigen. Bila oksigen bisa kita jaga, maka kita bisa menjaga plankton dan kalsium. Untuk itu saya sarankan jangan lebih dari 48 jam antara waktu tambah air. Jika lebih dari 48 jam, maka air dalam tambak itu sendiri sudah kekurangan oksigen. Dan fanami yang sudah tidak nyaman di dalam tambak karena sudah terganggu pernapasannya. Untuk itu, pastikan saluran Anda dan mesin pompa Anda di saat air pasang kecil tetap bisa pompa seperti yang saya sampaikan
di video pertama tentang manfaat saluran. Untuk budidaya Fanami tradisional akan berakibat fatal dan mudah terjangkit penyakit atau virus, dan sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan di budidaya Fanami bisa berakibat fatal. Dengan sistem yang saya sampaikan atau SOP yang saya berikan dapat mencegah virus dan mati mendadak. Untuk itu kita harus betul-betul konsisten dan sportif melakukan tambah air dengan waktu dan volume yang sudah saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lainnya bisa disimak di video saya yang lainnya. Silahkan coba dan lihat hasilnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Salam Fanami.